Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang teori asal-usul sejarah tasawuf. Tema ini penting karena adanya anggapan sebagian kalangan bahwa tasawuf bukan ajaran Islam. Untuk membahas masalah ini, berikut kita akan coba rangkum beberapa teori terkait tentang asal-usul sejarah tasawuf dalam Islam. Menelusuri sejarah asal-usul tasawuf tentu saja tidak dapat dipisahkan dari sejarah tasawuf itu sendiri. Tasawuf dipahami sebagai upaya serius untuk melatih proses menginternalisasikan nilai-nilai spiritual ke dalam diri menjadi pribadi yang baik. Jika demikian halnya, manusia sebagai makhluk material dan juga sekaligus makhluk spiritual. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan memang harus terpenuhi secara seimbang. Untuk itu, dapat disebut bahwa sejarah tasawuf sama tuanya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Kebutuhan manusia akan materi sama dengan ketergantungan manusia akan spiritual. Jika tidak dipenuhi salah satunya, maka kehidupan tidak akan memiliki arah yang jelas. Jadi, manusia itu sendiri merupakan makhluk material dan spiritual sekaligus, maka setua apa manusia, maka setua itu juga tasawuf sebagai spiritual. Sejauh ini, ada beberapa teori populer yang terkait sejarah awal tasawuf. Tasawuf tidak selalu dihubungkan dengan Islam, sebab memiliki keterkaitan dengan agama lain seperti Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Keterhubungan antara tasawuf dalam Islam dengan agama lainnya menarik untuk didiskusikan. Melihat praktek tasawuf dengan perilaku spiritual dalam tradisi agama lain memang memiliki kedekatan. Setidaknya, ada 5 teori tentang asal-usul sejarah tasawuf yang memiliki kedekatan dengan tradisi spiritual di luar Islam. Teori pertama. Teori ini berpendapat bahwa tasawuf dalam Islam itu diadopsi dari doktrin Kristen tentang konsep hidup untuk Tuhan. Teori ini merujuk pada praktek kehidupan para rahib Kristen yang selalu berupaya menjauhi segala bentuk kesenangan kehidupan dunia. Praktek tersebut bisa kita jumpai dalam kehidupan para sufi yang memilih hidup sederhana dan cenderung mengasingkan diri supaya bisa konsistensi kepada Tuhan. Teori kedua. Teori ini berpandangan bahwa tasawuf diambil dari filsafat mistik Pitagoras yang meyakini bahwa ruh manusia bersifat kekal dan abadi. Sebab dipercayai bahwa di dunia sebagai orang asing dan badan jasmani sebagai penjara bagi ruh. Kesenangan ruh berada di alam samawi. Maka untuk memperoleh kesenangan hidup di alam samawi ini, manusia harus meninggalkan kehidupan materi dengan jalan suhud supaya tidak terjebak dalam kehidupan nisbi yang tidak jelas. Doktrin filsafat Pitagoras ini menekankan pentingnya untuk meninggalkan dunia dengan cara berkontemplase. Dalam praktek tasawuf, kita menjumpai salah satu aktivitas penting adalah khalwat atau suluk sebagai langkah awal latihan spiritual supaya bisa selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam tasawuf ditekankan bahwa kehidupan tidak boleh berlebihan pada kehidupan dunia. Harus lebih mengutamakan aspek keakhiratan daripada keduniaan. Teori ketiga. Teori ini berasal dari filsafat emanasi Platonus, yang beranggapan bahwa wujud itu berasal dari Tuhan. Maka ruh yang berasal dari Tuhan harus kembali kepada Tuhan. Dipercayai bahwa ketika ruh masuk ke alam dunia, maka akan menjadi kotor dan tercemar dengan segala bentuk perilaku buruk manusia. Sini dibutuhkan upaya serius untuk membersihkan ruh dari segala yang dianggap dapat mengotorinya dengan mengembalikannya kepada Tuhan. Doktrin filsafat ini dalam tasawuf memuncul doktrin dan praktek hidup sahid yang diamalkan secara terus-menerus oleh para sufi. Praktek tersebut dilakukan dalam upaya menemukan kehidupan yang dapat benar-benar dapat terjaga dan terkonsentrasi untuk mendapatkan kesucian kehidupan. Teori keempat. Teori ini terkait tentang doktrin Buddha dalam konsep nirwana sebagai jalan pencapaian puncak kebebasan dan kebahagiaan tertinggi. Jalan mencapai tersebut dengan cara meninggalkan segala bentuk kenikmatan dunia, memilih jalan sunyi melalui proses kontemplasi mendalam.
Doktrin nirwana ini memiliki kedekatan dengan konsep fana dalam tasawuf. Fana sebagai proses peleburan segala bentuk keinginan indrawi untuk mencapai prestasi tertinggi, di mana leburnya sifat kemanusiaan dan hadirnya semangat ketuhanan. Teori kelima. Teori ini berhubungan dengan doktrin Hindu yang mendorong manusia untuk meninggalkan kehidupan dunia dengan jalan mendekatkan diri kepada Tuhan. Proses ini disebut tahapan bersatunya Atman dan Brahman. Atman merupakan jiwa yang menghidupkan manusia dan Brahman merupakan makhluk yang ada di alam ini. Dalam tasawuf, doktrin ini hampir sama dengan doktrin Ittihad tentang proses penyatuan ruh manusia dengan ruh Tuhan. Dari beberapa teori populer tentang sejarah asal-usul tasawuf, maka dikemukakan bahwa tasawuf baik doktrin dan praktek memang memiliki kedekatan dengan doktrin spiritual dari tradisi di luar Islam. Persentuhan doktrin agama-agama sebenarnya merupakan hal yang lazim saja terjadi, tanpa adanya upaya justifikasi otentitas kebenaran yang ada di dalam tasawuf tersebut. Tasawuf tentu saja sebagai aktivitas olah spiritual merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan yang terjadi pada masa awal sejarahnya, termasuk juga tentunya adanya kontak dengan tradisi agama-agama sebelumnya. Harus diakui pada dasarnya, agama-agama mengajarkan tentang aspek spiritual, maka titik temu dalam spiritual merupakan bagian yang pasti terjadi. Oleh sebab itu, adanya dugaan pengaruh agama luar Islam dalam pembentukan konsep tasawuf dalam Islam merupakan sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Sebab memang agama-agama yang disebutkan memiliki kedekatan dengan Islam itu sendiri, baik dari doktrin ataupun sejarah agama itu sendiri. Terlepas dari adanya kemungkinan pengaruh atau kedekatan dari luar dalam perkembangan dan pembentukan tasawuf dalam Islam. Tasawuf sebagai sebuah tradisi merupakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan Islam itu sendiri. Dalam Islam diakui bahwa bagian tradisi yang menjadi acuan pilihan kehidupan para sufi misalnya merujuk pada praktek Nabi Sa'd berkaluat di Gua Hira. Kaluat yang dipraktekkan Nabi sebagai acuan penting dalam tasawuf, khususnya dalam praktek tarekat dalam suluk sebagai latihan spiritual. Begitu juga aktivitas kehidupan para sahabat dan tabi'in yang selalu mengajarkan kehidupan zuhud menjadi inspirasi penting dalam praktek tasawuf dalam Islam. Hal terpenting lainnya juga diperkuat banyaknya doktrin yang diajarkan bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menganjurkan dan mendukung praktek kehidupan para sufi untuk selalu berkonsentrasi pada upaya mencari cinta dan keridhaan Tuhan. Untuk itu, dapat disederhanakan adanya kesamaan tasawuf dengan tradisi spiritual dalam agama-agama lain tidak berarti bahwa tasawuf diadopsi dari luar Islam, melainkan Islam itu sendiri sebagai agama spiritual memiliki konsep yang utuh tentang spiritual. Itu menjadi bagian penting dalam sejarah awal pembentukan tasawuf dalam Islam. Demikian sekilas tentang teori sejarah asal-usul tasawuf dalam Islam. Tema ini tentu merupakan sesuatu yang terbuka untuk didiskusikan. Untuk sementara, ini dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.